memaparkan tentang laporan hasil orientasi P3K di SMP Negeri 5 Gondokal, Kabupaten Pemalang. Untuk perkenalkan, nama saya Iif Nadia Umah, SPD, tempat tanggal lahir Pemalang 20 Juni 1995, alamat Desa Muta RT 10 RW 3, instansi sekarang SMP Negeri 5 Rangundongkal, jabatan sebagai guru mapel matematika. Bab 1, latar belakang orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara atau LAN. Orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Orientasi dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang status sebagai P3K. Maksud dan tujuan. Maksud yang pertama adalah pengenalan fungsi dan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian tujuan yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Maksud dan tujuan ini fungsi dan tugas. Yang pertama, fungsinya sebagai yang pertama pengajaran, pembimbingan, administrasi, pengembangan profesional, pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir, kerjasama dengan orang tua dan komunikasi. Kemudian tugasnya adalah melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menilai hasil membimbing dan melatih siswa dan mengembangkan kurikulum. Kemudian apa itu artinya berakhlak pada core value ASN? Yang pertama, berorientasi pelayanan, mau melakukan pelayanan prima. Yang kedua, akuntabel, bertanggung jawab terhadap maksudnya. Terus kompeten, mempunyai kemampuan secara teknis mengenal dan sisi kultural dan menunjang kinerjanya, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Waktu orientasi ini dilaksanakan pada 9 sampai 19 September 2024. Yang keempat, kegiatan orientasi dilaksanakan di SMP Negeri 5 Gondokal, pemerintah Kabupaten Pemalang. Kemudian visi dan misi Kabupaten Pemalang, saya persingkat saja. Untuk visi Kabupaten Pemalang adalah terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan amin. Lanjut Pak. Kemudian misinya adalah mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, gotong royong, mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan, mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Kemudian ini adalah ada bagian struktur organisasi pemerintah Kabupaten Pemalang yang kemarin sudah kita pelajari. Langsung saja Pak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada visi dan misi SMP Negeri 5 Gondokal. Yang pertama, visi mewujudkan peserta didik berprestasi, terampil, peduli lingkungan, berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa. Kemudian tujuannya, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, sudah dijelaskan tadi, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Ini adalah struktur organisasi dari SMP 5 Gondokal. Selanjutnya masuk kepada bab 4, menjelaskan tentang RHK atau rencana hasil kerja. Ini adalah rencana hasil kerja untuk unit kerja mandiri, mewujudkan sekolah yang berbudaya positif,
berliterasi serta tenaga pendidik yang berkompetensi. Kemudian ini RHK dari pimpinan. Yang pertama, terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, terwujudnya budaya literasi di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, terwujudnya peningkatan kompetensi guru. Lanjut. Nah, yang ini yang sudah yang 3 poin tadi. Yang pertama, terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Tersusunnya kesepakatan dalam pembelajaran matematika. Mendiskusikan pentingnya kesepakatan bagi seluruh siswa. Yang kedua, menggambarkan materi pembelajaran matematika yang ideal. Terus mendiskusikan poin-poin kesepakatan. Dan yang keempat, membuat kalimat kesepakatan. Ini budaya positif dalam pembelajaran di kelas ya. Terus yang kedua, terwujudnya budaya literasi di lingkungan sosial, melakukan pembimbingan bagi siswa yang slow learner dan disleksia, kesulitan membaca dan menulis. Terus yang kedua, melakukan bimbingan bagi siswa yang sulit berhitung, karena di kelas itu di SMP 5 rata-rata itu, bukan rata-rata ya, ada sebagian yang membaca masih kurang lancar dan berhitung juga masih kurang lancar. Tapi insya Allah kalau kelas 8 9 sudah aman. Lanjut Pak. Nah, di sini terwujudnya budaya literasi. Yang pertama, membuat rancangan pelaksanaan bimbingan, melakukan bimbingan siswa untuk membuat motivasi siswa dan membaca, membuat jadwal bimbingan untuk siswa ampuan. Kalau ini berarti 3 poin ini untuk yang literasi membaca ya. Jadi ini bekerja sama dengan guru BK. Jadi saya sebagai wali kelas hanya mendukung program itu dan mengarahkan siswa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah poin selanjutnya, mengikuti literasi memorisasi, melakukan permainan hitung cepat sebelum pembelajaran dimulai, karena siswa memang kurang cepat untuk berhitung, jadi harus ada ada kebiasaan. Kemudian ada menghitung anggaran. Di sini penggunaan uang saku biar anak itu menghitung juga gampang ya. Terus menghitung waktu, mengatur jam tangan dan jam dinding, karena sekelas SMP terkadang masih belum bisa membaca jam gitu. Terus kemudian menghitung kompetensi matematika yang terakhir. Terwujudnya peningkatan kompetensi guru, mengikuti kegiatan diklat fungsional, kegiatan kolektif guru MGMP. Kebetulan selama saya jadi guru matematika baru masuk ke grup MGMP sub matematika. Karena sebelumnya juga saya menggantikan ngajar PAI, jadi ini baru ngajar matematika juga seperti hal yang baru gitu. Oke. Iya, sampai sini saja. Sampai sini saja RHK dari saya. Terima kasih. Kemudian mohon kalau ada saran bimbingan atau pertanyaan dari Ibu Kepala. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan dengan lancar programnya, disampaikan dari tahap step by step. Bu Iye merencanakan lebih sebagai guru matematika ya, sebagai guru matematika yang notabene anak-anak tentang matematika itu sudah berpikir sudah tidak ada semangat lagi gitu ya. Tadi programnya sudah bagus, ada kegiatan yang terjadwal di situ, melakukan permainan hitung cepat, menghitung anggaran, menghitung waktu, dan kompetensi matematika yang lain. Nah, di kegiatan itu ada harapan
rupanya kegiatan itu tidak hanya sebatas rencana. Ya, karena itu kegiatan sudah bagus sekali untuk mendukung numerasi di SMP Negeri 5 Lembang. Dan yang kedua, kegiatan tersebut tidak hanya dalam waktu yang singkat, ya, karena anak-anak kalau sudah hari ini sudah latihan hitung cepat, besoknya lupa lagi. Maka kegiatan itu harus kontinu, ya, harus kontinu dan memang harus sabar menghadapi anak-anak yang slow learner, baik tadi berhitung matematikanya, bahasa, membaca maupun menulisnya. Ya, jadi nanti di program tersebut BIF juga harus bekerja sama, berkolaborasi dengan guru maupun yang lain, dari stakeholder yang lain, baik dari guru BK, wali kelas maupun dari kesiswaan. Nah, dari kesiswaan itu juga berperan dalam kegiatan karena hubungannya dengan anak. Dari kesiswaan nanti bisa dimasukkan programnya di situ, tentang kesiswaan, tentang bimbingan. Dan bimbingannya itu dari saya selaku KS juga meminta agar dilaksanakan tidak hanya untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 juga ditangani lagi barangkali ada anak-anak yang slow learner. Ya. Nah, itu saja masukan dari kami. Terima kasih. Oke, sampai sini saja. Terima kasih atas saran, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.